Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kembali kita bisa bertemu di majelis yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga barokah sholawat dan zikir yang kita baca malam ini, maksiat kita semuanya dimaafkan oleh Allah taala. Semoga Allah tutup keburukan kita di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah kembalikan lagi keberkahan yang hilang, semoga dikembalikan lagi malam ini di hati dan di wajah kita semuanya. Dan semoga barokah pengajian malam ini Allah tutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah, amin rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, konglangkong keluarga besar susunan ketamiran Musalla Raudhatul Ulum yang kami hormati dan kami takdimi, Ustadz Abdurrahman Sasarkawi dan para asatidz yang hadir di tempat ini, kesemuanya kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur Allah Ta'ala, diparingi sehat wal afiat dhahirah wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini selain kita sholawat dan berzikir, kita juga belajar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengikuti sistem atau cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jadi orang yang senang itunya sampai akhirat. Kenapa Habib? Nah, karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pintunya Allah Ta'ala. Sampai dikatakan fakullu man ata min ghairi babika la yadkhuluh. Wahai Nabi Muhammad, siapa saja umat panjenengan yang datang tidak melalui pintumu untuk masuk ke dalam daerah rahmatnya Allah, la yadkhulu, tidak akan pernah diizinkan untuk masuk. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan kullu tariqin masdudah ila man iktafa bi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan untuk kita meraih kesenangan dunia akhirat kak ditopone totop sareng Allah la bengah. Yang dibuka hanya satu pintu. Yang dibuka hanya satu pintu, yaitu pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang mengikuti Nabi Muhammad, maka akan diizinkan mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah matur ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullu man atani min ghairi babika ya Muhammad. Semua yang datang kepadaku tubun Allah, kak dinto orang si abadi ke Allah taala, tapi tidak melalui pintu Nabi Muhammad, artinya umurnya tidak dihabiskan dalam pengikatan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengatakan dia tidak akan aku berikan ampunan rahmat dan tidak akan aku masukkan dalam daerah orang yang khusus hatta ya'ti khalfaka ya Muhammad, sampai mereka datang ada di belakangmu. Artinya apa? Mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin rahimakumullah, Kak Dinto Kanjeng Nabi bukan untuk disolawati saja. Engki Kanjeng Nabi ini bukan hanya diceritakan keelokannya saja. Kanjeng Nabi bukan hanya untuk disebut namanya saja. Naam, menceritakan Nabi Muhammad,
menyebut atau bersolawat kepada Rasulullah Kak Dinto fadilana besar. Tapi yang lebih istimewa dari itu, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana teringat cerita daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kak Dinto Siti Aisyah adalah racina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika malam hari Siti Aisyah beliau menjahit baju. Karena ketika itu malam, lalu jarumnya Siti Aisyah jatuh. Sampai perlu tahu bahwa rumah Kanjeng Nabi Kak Dinto tidak plester, sobung keramik, napa pole marmer. Pas napa beb lantainya Kanjeng Nabi langsung pasir, karena tak ada cor-coran, langsung nih kan. Tidak di plester, langsung pasir. Ketika jarum jatuh masuk ke pasir. Sarang Siti Aisyah tidak ketemu, lampunya padam. Sudah mati lampunya, jarumnya masuk ke pasir, dicari tidak ketemu. Ketika itu datang Nabi Muhammad SAW, terbuka hijab, lalu datang Nabi Muhammad ke kamar Siti Aisyah, terangnya wajah Nabi Muhammad menerangi kamar tersebut, bahkan jarum yang masuk di dalam pasir terlihat, lalu diambil oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ma'atsaka wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka Aisyah, orang yang tidak bisa melihat wajah saya di hari kiamat. Maka Siti Aisyah mengatakan, wa man la yaraka ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad? Qal al-bakhil, yaitu adalah orang yang pelit. Orang yang pelit tidak akan bisa melihat wajahku, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Siti Aisyah mengatakan, wa mal bakhil ya Rasulullah. Pelit yang gimana ini? Kok sampai orang tersebut tidak bisa melihat wajahmu? Maka dijawab Nabi Muhammad, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dahulu Kanjeng Nabi orang yang pelit, ketika disebut namaku dia tidak mau bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Itu buki sarang ulama, mereka dopuna ulama menyebut Nabi Muhammad saja kita tidak merespon dengan solawat, Kak Dinto cerai Kak. Dan orang ini dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad tidak bisa lihat Rasulullah di akhirat. Pas dopuna ulama, kalau tidak merespon namanya Nabi Muhammad menyebabkan kita tidak bisa lihat wajahnya Rasulullah, lalu bagaimana kalau tidak merespon ajaran dan syariat Nabi Muhammad SAW? Tidak merespon namanya, Kak Dinto berbahaya. Apalagi tidak merespon syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya tak ada cara tanah orang Kak Dinto senang bahagia tak sholat tak kira. Pada orang bahagia tak puasa Ramadan tak kira. Ibu-ibu pas mator bahagia hidup senang tak kira kalau dia masih membuka aurat. Bapak-bapak mator saya bahagia tenang hidup, kalau dia masih curi tidak akan ada ketenangan. Mukhalafah kepada Rasulullah tidak akan memberikan ketenangan, tapi pengikutan kepada beliau akan diberikan ketenangan, kesenangan di dunia sampai akhirat. Karena tidak ada yang tahu jalan senang dunia akhirat, dan tidak ada kesenangan dunia akhirat kecuali mengikuti ajaran Nabi dan dekat dengan Nabi. Dan semuanya itu bisa kita dapatkan saat kita istiqomah mengamalkan, berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto matur, ketika ada hamba semukhalafah melanggar aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kak Dinto maksiat. Karena melanggar Nabi Muhammad hakikatnya melanggar dari Allah taala. Dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa orang yang senorok buntek Kanjeng Nabi, nurut ke Kanjeng Nabi Muhammad, faqad ata Allah. Kak Dinto orang hakikatnya taat kepada Allah. Sebaliknya, ketika ada orang tidak ikut sama Nabi Muhammad, hakikatnya dia adalah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaannya, membeda Kak Dinto orang ketapang tak norok buntek lapangan Gusti Kanjeng Nabi, apa yang didapatkan Habib? Apa uangnya akan habis? Apa kerjaannya akan jatuh? Contoh, beberapa keluarga Kak Dinto tak pernah sholat, tak pernah puasa. Napa bahayana? Apa nanti kerjaannya habis, dipecat? Tak kira. Allah tidak pernah menghilangkan dunia kita.
Karena Kak Dinto tidak bernilai di hadapan Allah. Itu seperti sayapnya nyamuk, tidak ada nilainya. Dilirik saja tidak sama Allah. Mundu khalaqaha la yanduru ilaiha. Mulai pertama dicipta dunia oleh Allah, ditoleh saja tidak sama Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah akan menghinakan seorang hamba, buat apa Allah ambil dunianya? Karena dunia tidak bernilai di hadapan Allah. Lepas. Kalau orang melanggar aturan Kanjeng Nabi, apa yang didapat? Apa yang bahaya buat dia? Allah akan membahayakan yang lebih mahal dari dunia, itu akhirat. Bagaimana cara Allah membahayakan akhirat kita? Saat kita tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, hati kita dibuat keras. Pelanggaran dosa yang kita lakukan tidak membahayakan mata, walaupun mata yang maksiat. Kita bahaya, kita bermaksiat dengan mulut kita tidak bahaya. Kita maksiat dengan kemaluan kita tidak bahaya. Kita maksiat dengan kaki dan tangan mungkin sehat. Tapi ada bagian yang sakit. Nabi Muhammad mengatakan idza adnaba abdu damban nukitat fi qalbihi nuqtata sauda. Apabila orang berbuat dosa satu kali, apa dosa mukhalafah kepada Rasulullah, hatinya akan dititik hitam. Fa in taba safa qalbuh. Kalau dia tobat, bersih hatinya. Wa in ada, kalau dosa itu diulangi lagi, zada dalika, titik Kak Dinto sajen benyak sampai posak. Hatta yaswada galbuhu, sampai hati menjadi hitam. Kalau sudah hitam, hati yang hitam ini dikatakan oleh Muhammad, lalu hati yang hitam akan mengeras. Inna galba la yasda kama yasda'ul hadid. Hati walaupun terbuat dari daging, tapi bisa berkarat seperti karatnya besi. Apa itu yang jadi karat tadi tuh? Titik demi titik sampai celeng hatena. Tidak pernah tobat sama Allah, mengeras hatinya. Kalau sudah mengeras hatinya, kadzalika ron. Itulah ron. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Itulah hati mereka menjadi keras, bukan karena apa-apa, tapi karena tingkah laku mereka berpengaruh kepada hati. Kalau sudah hatinya rusak, hati jadi keras, selesai. Diajak sholat tidak mau, diajak pengajian tidak mau, dikasih tahu yang hak tidak terima, dikasih tahu yang batil selera, dikasih tahu yang ini yang betul tidak diterima, ini yang salah justru dilakukan, yang mengajarkan kebaikan dibenci, yang mengajak kejelekan dicintai, dikasih tahu ajaran yang betul, toto kromo yang betul tidak terima. Ketika dikasih toto kromo cara yang tidak baik, dia merespon. Akhirnya hati yang seperti ini adalah hati yang paling jauh dengan Allah Ta'ala. Jasadnya sehat ketika maksiat, tapi hatinya sakit ketika melakukan pelanggaran dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita diberikan sembuh Ta'ala. Pertanyaannya, lalu apa Habib obat supaya hati itu menjadi bersih? Maka para sahabat mengatakan, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Apa Kanjeng Nabi? Hati tadi supaya menjadi baik lagi apa? Di antaranya banyak cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Di antaranya Rasulullah mengatakan, di antara ciri-cirinya hati yang akan bersih, yaitu adalah bidzikrillah. Dengan kita zikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, bitilawatil Quran, baca Al-Quran. Riwayat yang lain Rasul mengatakan bidzikril maut, ingat kepada kematian. Ketiga-tiganya ini satu, intinya ingat kepada Allah. Zikir ingat sama Allah, baca Al-Quran itu kalamullah, dan kematian adalah saat penentuan kita ketemu sama Allah. Artinya orang yang banyak dosa, banyak maksiat karena pelanggaran kepada Nabi Muhammad sampai keras hatinya, bagaimana cara mengobatinya? Banyak engak ke Allah Ta'ala. Ingat bagaimana caranya? Dengan kita membaca Al-Quran, karena itu kalamullah. Dengan kita menyebut nama Allah, karena juga kita akan disebut oleh Allah. Dengan banyak kita ingat kematian, karena kematian adalah pintu pertama untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh. Dan ketika orang Kak Dinto sering dzikir, dia itu sering wirid kepada Allah Ta'ala, maka akan diberikan keberkahan, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, inna likulli shay'in sya'lagah wa inna sugalatal qalbi dzikrullah. Dapun Kanjeng Nabi semua itu punya penyemerlang, pembersih. Tahukah sampean pembersih itu apa? Pembersihnya hati adalah dzikrullah, ingat kepada Allah. Bahkan menceritakan orang yang selalu ingat kepada Allah, Kak Dinto merupakan obat untuk hati. Dzikrus solihin, sobunul qalb. Engak ka orang sesoleh-soleh.
Siapa orang yang soleh? Saya terus sambung ke Allah. Menceritakan mereka saja, Kak Dinto sobunul qalb, bisa menjadi sabun untuk hati. Yang karat akan menjadi hilang. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Yarhamullahu ibni Ra'ab, dikatakan dalam satu riwayat, apabila mami qaumin ijtama'u yadkurullaha ila nadahu munadin minas sama' gumu magfuran lakum qad budilat sayyi'atukumul hasanat. Dopuna Kanjeng Nabi, apabila ada masyarakat kumpul-kumpul untuk zikir, membaca wirid, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Maka terdengar suara dari langit, berdiri, ayo yang hadir majelis berdiri semua, selesai sudah pengajiannya. Wa qad budilat sayyi'atukumul hasanat, dosa yang barusan sampai lakukan, kemarin sampai lakukan, lusa kemarin lakukan, minggu lalu yang dilakukan, bulan kemarin dilakukan, tahun yang kemarin dilakukan, beberapa waktu yang dilakukan, mujarad duduk di majlis zikir, ikhlas karena Allah, bangun, dosanya kamu yang dulu-dulu bukan dimaafkan, tapi diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati menjadi terang, menjadi hati yang bersih karena dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dakarahumullahu fi man indah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang kelompok duduk untuk berzikir kepada Allah yang ngapian, maca ratib, mahalukiyam, yang tunaikan yatim, kadinto zikir ke Allah taala. Apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah mereka duduk kecuali tempat itu akan didatangi malaikat. Lalu malaikat akan melebarkan sayapnya. Lalu tempat itu akan diliputi dengan rahmat Allah Ta'ala. Lalu akan diturunkan ketenangan, dibersihkan kita punya hati. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, bukan hanya itu, bahkan yang hadir semuanya juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hadirin rahimakumullah, iki ngereng. Mengenai pengajian Kak Dinto, menapa ngerasa Kak Dinto banyak mukhalafah, banyak kesalahan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada obat kecuali obat dari Rasulullah. Kita banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Majlis zikir jangan dihilangkan, istiqomai dengan banyaknya dosa. Wiritan yang kita lakukan jangan ditinggal. Zikir yang biasa kita istiqomai jangan ditinggal. Waqi'ah yang kita baca setelah sholat asar, Rotibul Haddad setelah sholatul maghrib, kemudian doa wirdul latif setelah sholat subuh, salawat nariyah, salawat istighasa, dan zikir-zikir yang lain yang biasa kita baca, walaupun dengan jutaan maksiat yang kita lakukan, jangan ditinggal. Karena wirid tadi itu akan menyembuhkan kita punya hati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi paling selamat wa ta'ala yang ki. Paham? Malam meskapi, paham yang ki? Karena ketika orang nikah, pas apa ngerasa banyak salah, apa banyak zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tidaklah seseorang di muka bumi ini, ma'ala wajhil ardi ahadun yaqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar illa kufirat anhu khatayahu walau kanat mislu zabadil bahr. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dalam riwayat 1 kali, dalam riwayat 100 kali. Siapa orang yang baca itu, apalagi dibaca mau tidur, nanti malam sampai tidur ngalak tasbih, pas maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 100 kali. Terus sampai tidur, apa kata Rasulullah? Dosanya dia walaupun sebanyak buih yang ada di laut dimaafkan ketika dia bangun tidur, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya ngereng iki zikir Kak Dinto obat. Itu ingat kepada para aulia ussalihin yang ingat sama Allah Ta'ala, maka akan diberikan keberkahan. Semakin kita banyak zikir, semakin kita banyak ingat Allah Ta'ala, maka secara otomatis pengaruh syaitan akan dihilangkan oleh Allah SWT. Zikir demi zikir, wirid demi wirid, sebiasa maksiat hawa nafsu, Kak Dinto akan diberikan ketenangan. Yang biasa buat dosa akan dibuat bosan. Barokahnya dia banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan orang itu akan diangkat derajatnya menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu
Nah, semoga kita istiqomah banyak dzikir Ki. Karena Kak Dinto saudara, ketika orang Kak Dinto istiqomah berzikir, itu bukan orang itu yang mau dzikir. Tapi memang Allah ngasih izin orang itu bisa dzikir kepada Allah supaya orang itu bisa dekat sama Allah. Karena sampai perlu catat sebelum selesai ceramah ini, orang yang paling dekat dengan Allah nanti di akhirat, yang paling banyak bisa melihat Allah adalah orang yang paling banyak dzikirnya ketika di dunia. Dan tidaklah orang digerakkan lidahnya bisa dzikir kepada Allah, memang orang itu dikepingini sama Allah. Makanya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam matur kepada Allah, "Ya Rabbi, siapa hambamu yang kau cintai?" Siapa orang yang paling kau cintai? Siapa? Dicintai mereka, berarti seasal tidak dicintai akan dicintai. Yang sudah dicintai akan semakin dicintai. Ini maksiat, beb, pernah zina, pernah mabuk, pernah judi, pernah ini, pernah itu, pernah macam-macam. Mukhalafah kepada Rasulullah. Keras hatinya. Kalau sudah dia mau dicintai sama Allah, Nabi Musa tanya, apa ya Rabb? Siapa hambamu yang kau cintai? Apa kata Allah Ta'ala? Ya Musa, idza ra'aita abdi yadhkuruni fa inni adintu fa inni uhibbu. Dawuhna Allah Ta'ala, Musa, kalau kamu lihat ada hambaku berzikir kepadaku, nyebut namaku, dia mau tidur nyebut nama saya, dia nganggur Allah Allah, nyebut namanya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menjawab panggilan hambanya. Apa kata Allah Ta'ala? Fa inni adintuhu, aku yang ngasih izin dia supaya hati dan mulutnya bergetar menyebut namaku, kata Allah Ta'ala. Fa inni uhibbu, kenapa aku izinkan lidahnya bergetar menyebut namaku? Fa inni uhibbuhu, karena aku cinta sama dia dan akan dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika ada orang Kak Dinto berat awirit, repot hadir pengajian, pakon hadir karotip berat, hadir sholawat naria berat, hadir istighosa berat, hadir majelis ilmu berat, berat. Kak Dinto bener orang saya tak orang, pangeran saya tak orang. Saya tidak mau datang, bukan sampean yang tidak mau datang, Allah memang tidak kepingin. Kalau memang orang itu akan dicintai, maka dia akan digampangkan untuk datang ke majlis dengan jutaan dosa yang dilakukan. Tetap dia dikasih izin untuk duduk di majlis ilmu, bukan untuk apa? Memang dia ingin diangkat derajatnya dengan dimaafkan dosanya, dengan lidahnya diizinkan untuk menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat matur kagusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayu mujahid afdal? Siapa pejuang yang paling afdal Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi matur, aksaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling banyak dzikirah. Tanya lagi sahabat, ayu musallina afdal? Orang yang salat paling afdal Kak Dinto siapa Gusti? Aksaruhum lillahi dzikra, paling banyak dzikirah ka Allah. Ayu shaimina afdal? Siapa orang yang puasa yang paling afdal? Aksaruhum lillahi dzikra, paling banyak dzikirnya. Pokoknya sahabat nyebutkan siapa yang terbaik. Jawabannya Nabi Muhammad sama, yang terbaik di antara kamu yang paling banyak ingat sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas Sayyidina Abu Bakar Kak Dinto noleh, engki Sayyidina Abu Bakar noleh ka Sayyidina Umar bin Khattab. Pas mator Sayyidina Abu Bakar, idan dahabad dzakiruna bi khairid dunya wal akhirah. Ya kalau gitu orang yang ahli dzikir Kak Dinto berarti dia akan bawa kesenangan dunia akhirat, barokahnya dia banyak dzikir. Kanjeng Nabi dengar suara itu senyum. Naam. Bala, kata Kanjeng Nabi, betul. Dahabad dzakiruna bi khairid dunya wal akhirah. Ketika orang itu banyak dzikir, istiqomah hadir di majelis dzikir, masih digampangkan untuk duduk di majelis ilmu, dia akan bawa kesenangan dunia akhirat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin rahimakumullah, nika anu resep dari Kanjeng Nabi iki. Sabanyak-banyak nak susah, salat cek tinggal lagi, wirid jangan ditinggalkan, kalau bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 100 kali ketika akan tidur, apalagi sampai istiqomah baca Quran, apalagi banyak ziarah kubur, ingat mati, apalagi duduk sama orang-orang yang ahli dzikir sama Allah, yang ingat sama Allah Ta'ala. Kak Dinto obat untuk hati kita, sehingga betul-betul kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kedua, resep saya paring Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah ketika sahabat matur, ya Rasulullah, hati saya ini kok masih keras Kanjeng Nabi. Resep dari jenengan sudah saya amalkan, hati keras. Apa kata Rasulullah? Yang kedua, jangan lupa. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aita
Ghasawatan fi qalbika. Kalau kamu lihat hati kamu keras, ambil resep ini yang kedua. Kenapa, Bib? Fadnul yatim. Kalak nak kanak yatim. Wabsarok sahu, pegang kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, kasih makan dari makanan kamu. Fa innahu yulayyin qalbak. Karena perkara itu, kamu ngasih makan anak yatim, kamu ngasih biaya anak yatim, kamu mengusap kepala anak yatim, artinya perhatian, Kak Dinto yulayyin, akan melembutkan kita punya hati, kata Nabi Muhammad SAW. Ini saya pertama dzikir, termasuk dzikir Kak Dinto, sholat, majelis, tojuk seorang orang yang terus asampung ke Allah Ta'ala, dan seterusnya, jangan ditinggal. Kemudian kita ambil resep yang kedua. Napa Habib? Pasemak ke anak yatim. Bukan hanya anak yatim, tapi orang miskin, orang yang tidak mampu sekitar kita, perhatikan mereka. Kemudian, bukan cuma dilihat, dibantu, disumbang. Wa at'imhu min ta'amik, kasih makan, kata Rasulullah. Kenapa? Karena perhatian kamu kepada anak yatim, orang miskin, janda tua, orang yang du'afa, orang yang sakit, panjenengan bantu, sampai tulungi, itu akan menjadikan hati kita menjadi lembut, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bila mengatakan dalam satu hadisnya, napa tuh Kanjeng Nabi? Rasul mengatakan bahwa nanti orang-orang yang kita tolong, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang pernah kita kasih baju, kita pernah kasih makan, orang pernah kita kasih minum, yang pernah kita kasih biaya, orang yang kita enggak yang tidak punya, yang dia tuh tidak mau dalam kebaikan, kita bantu dia kebaikan. Orang yang tidak punya, kita cukupi kebutuhannya. Apa doa Kanjeng Nabi? Orang-orang tadi itu, kata Rasulullah, ketika nanti di akhirat, Rasul mengatakan, idza kana yaumal qiyamah qila lahum unduru man at'amakum kisra. Ayo, hei nak anak yatim, orang-orang lemah, ayo sini. Coba kamu teliti. Tengku, siapa yang dulu pernah ngasih kamu makan? Wa asqagum surbah, yang pernah ngasih kamu minum, walaupun satu air, satu gelas, walaupun satu minuman, satu tegukan, walaupun ngasih kamu makan satu roti, kalau bahasa kita ngasih makan walaupun sak bungkus. Kemudian wa kasyakum sauban, yang pernah nutup kamu dengan baju, artinya pernah apa yang kalampi, fakhudhu biyadihi sumamdhu bihi ilal jannah. Kata Nabi Muhammad, nanti anak-anak yatim yang tadi disumbang, orang janda yang tua, orang miskin yang kita perhatikan, yang kita kasih baju, yang kita kasih makan, mereka sakit kita biayai, nanti di akhirat mereka akan kumpul, lalu kema donatur wa, kalak tangannya, lalu diseret, dipertemukan dengan Rasulullah, dapat syafaat, masuk surga bareng Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ingat saudara, peduli kepada mereka Kak Dinto sebab keselamatan, dosa yang kita lakukan, kadang-kadang dimaafkan barokahnya sedekah kepada orang yang tidak punya. Bukan karena apa? Kadang-kadang maksiat kita ini berhasil ditutup sama Allah, barokahnya sedekah kepada mereka. Dosa kita dimaafkan, barokahnya sedekah kepada mereka. Kita masih digampangkan majelis karena kita sedekah kepada mereka. Diceritakan, Kak Dinto bodoh satu orang soleh, ahli ibadah. Ibadah sampai diceritakan orang yang soleh Kak Dinto dari zaman Bani Israel, ibadah di atas pohon. Ibadah, adzikir dan macam-macam. Satu saat orang yang soleh mereka beda jendela, ngabes ke jendela ada burung terbang bagus. Karena penasaran, pariksa, nengku burung, ternyata di bawah burung Kak Dinto beda bebinean. Mesem Kak Ustadz mereka. Nama-nama mesem Kak, kadang mereka bahaya ki, senyuman mereka berbahaya, kode etik mereka ki. Makanya akhirnya saya Ustadz mesem ki ya, pertama mesem. Malah mah nyopo si bini nikah apa Ustadz, apa takon? Nole, paran, mulai. Pertama ini paran, pertama. Lama-lama, sampai si Ustadz Kak Dinto Toron, makan bersama. Lama-lama, PDKT. Lama-lama, berpisah, bersemilah cinta. Lama-lama, naudzubillah min dzalik, sampai terjadilah perzinaan. Materi parang selamat Allah Ta'ala yang zina saudara. Ketika selesai zina, si ustadz neka orang yang soleh. Catat, orang yang bertakwa neka, bener tak maksiat. Orang yang atakwa Kak Dinto, tekak laki utal bebine, neka bisa maksiat. Perbedaannya beb, ida masad humu syaitan,
tadakkaru. Dopuna Allah orang soleh Kak Dinto, orang soleha, ketika dia terkena pengaruh syaitan, tadakkar. Langsung engak ke Allah. Allah langsung nangis. Ini orang soleha. Habis buat dosa, ya Allah nangis. Orang soleh, ada bujukan nafsu. Manusia Kak punya nafsu. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Ini beda salana. Cuma orang soleh Kak Dinto ketika capok maksiat, auleng ke Allah. Langsung, tidak ditunda. Langsung ala wudhu, nangis ke Allah Ta'ala. Tapi dia terpengaruh sama syahwat. Dia nangis sama Allah. Orang yang soleh, ini orang soleh. Kena sedikit nafsu, oleng, langsung dia nangis. Mandi, dia ada di sungai, nangis. Ketika dia dzikir, nangis-nangisnya on tobat ke Allah Ta'ala. Ini kan hadis ini. Kak Dinto cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya kan nangis nih orang soleh. Waktu itu orang soleh nih ketika ngelepas baju, esetong batu begitu di pinggir kali. Itu di kantongnya bajunya itu ada rotinya. Ketika dia mandi di sungai tadi itu sambil nangis-nangis, getun mari ngelakoni hal yang tidak baik, nangis ya Allah, minta maaf ya Allah, minta maaf. Datang pengemis. Jalannya repot, kelaparan. Pak, neka namanya orang pon asampung ke Allah, nangis-nangis. Dan mereka, ada apa? Saya lapar Pak, itu saya lihat di baju panjenengan ada roti. Saya makan ya. Jangan orang soleh, kakan lah. Saya masih bingung sama dosa saya, nangis. Orang neka si miskin ngalak roti, itu mesem. Siapa namanya? Si miskin neka mesem. Alhamdulillah ya Allah, dapat makan saya. Padahal ini orang soleh, tidak sengaja ngasih makan orang lapar Kak Dinto, saudara. Selesai kejadian itu, orang soleh neka sakit, kepikiran sakit, sampai wafat. Setelah wafat Kanjeng Nabi acareta. Ternyata orang Kak Dinto hisab, amalnya dihitung, amal yang banyak kalah dengan satu dosa yang dilakukan. Murka Allah Ta'ala. Ketika murka, tiba-tiba si miskin, mereka hadis, si miskin, si lambe pernah paringi teueureun satu roti Kak Dinto rabu. Malaikat, stop dulu malaikat. Cek seret neka orang kan neraka. Punten, neka banyak dosa. Harus diseret. Jerit lagi. Tidak. Sebentar dulu ini orang baik sama saya. Apa kebaikannya? Sedekah roti satu kemarin itu dikeluarkan sama si miskin. Ini pernah ngasih saya roti. Ditaruh di mizan tadi itu, di timbangan amal. Ternyata barokahnya roti yang satu tadi itu berat amalnya, dosanya terangkat. Sehingga dapat syafaat dari orang yang miskin. Dua-duanya dimasukkan surga sama Allah Ta'ala. Pas di hadis itu Kanjeng Nabi careta. Orang yang sebanyak dosa, yang hatinya keras, dia tidak bisa mimpi Nabi Muhammad. Dia tidak bisa mimpi Aulia Salihin. Pak banyak sedekah. Perhatikan anak-anak yatim. Janda, orang miskin sekitar kita. Karena itu akan melembutkan kita punya hati. Ditambah salat 5 waktu jangan ditinggal. Dzikir kita istiqomai. Ingat mati. Baca Al-Quran dan duduk sama orang soleh. Saya asampung ke Allah Ta'ala. Setelah itu pulang dari tempat mereka. Perhatikan orang-orang miskin sekitar kita. Bantu, sumbang dengan itu semua. Disitulah hati kita akan menjadi lembut. Dan hati yang lembut Kak Dinto saudara akan bercahaya, akan bersinar hati tersebut sampai dia bisa menyaksikan makhluk yang paling bercahaya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah cerita di Al-Quran ketika orang si ahli dzikir, sholat, kemudian lebur ke pengajian, apa boleh? Pas dia engak kamate, asampung ke orang soleh, seka dima orang soleh neka asampung ke Allah Ta'ala, kabi neka makna dzikir. Setelah itu dihiasi dengan nyantuni anak yatim, bantu orang miskin, dosanya dimaafkan, lembut hatinya, bercahaya hatinya. Allah cerita di Al-Quran, nuruhum yas'a baina aidihim, kata Allah Ta'ala, nanti mereka ketika mati, cahaya tubuhnya akan berpijar, terak mencorong, dari badannya akan keluar cahaya, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang akan mengeluarkan cahaya. Cahaya demi cahaya tadi itu, sehingga cahaya demi cahaya akan ketemu. Kak Dinto bercahaya, orang ini bercahaya, yang saling bercahaya saling ketemu. Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Hari itu wajah yang gelap dan wajah yang terang kumpul sama yang terang, yang gelap kumpul sama yang gelap masuk neraka. Seterak mencorong Kak Dinto. Apa sebab? Tadi itu hatinya lembut dengan zikir dan peduli kepada orang miskin, yatim, janda yang tidak mampu, sehingga orang yang bercahaya akan kumpul dengan makhluk yang bercahaya yaitu Nabi Muhammad SAW. Si bebinean apolong sareng Siti Fatimah
masuk surga selama-lamanya dengan beliau semuanya. Amin Allahumma. Makanya hadirin rahimakumullah ki ngereng. Mulai pengajian Kak Dinto umur saya paling sareng Allah neka rahasia ki. Tidak ada yang tahu. Ngereng kita ikuti Rasulullah. Mulai sekarang jangan ada mukhalafah. Karena kesumpekan bagi hati kita. Saat kita ngikuti nafsunya, kita taubat balik. Bukan berarti saya ngomong gini saya tidak punya dosa. Atau kita hadir di majlis ini berarti lebih suci dari yang tidak hadir. Punten. Kita sama-sama merasa salah, sama-sama merasa jelek, taubat di majlis ini, pabenyak dikir, telok ya. Dikir tadi maknanya 3. Ingat mati, baca Al-Quran, wirid sama Allah Ta'ala, dan asampung ke orang yang soleh, saya ingat ke Allah Ta'ala. Setelah itu, kita tampil di masyarakat peduli dengan anak yatim, janda-janda yang tua, kemudian kita perhatian dengan mereka. Insya Allah kalau itu kita amalkan, hati menjadi lembut. Kalau hati lembut, maka barulah terbit cahaya di hati kita. Dengan itu kita bisa menyaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi paling selamat Allah Ta'ala engki. Materi paling rezeki sejemper sareng Allah Ta'ala engki. Yang pernah dosa semoga dimaafkan semuanya. Amin Allahumma. Sebagai penutup, diceritakan bagaimanakah manfaatnya kita peduli kepada mereka orang-orang yang tidak punya. Saya nggak pangas tete, pangas tete. Kama tadi nutudanu. Sebagaimana kamu beramal, begitu pula balasan dari Allah Subhanahu. Saya nggak. Ini cerita sudah sering disampaikan, tapi kita ceritakan lagi. Semoga kita mengambil manfaat barokana. Amin Allahumma. Enggak saudara. Tebuna ulama, orang yang perhatian ke anak-anak yatim, nanti kalau kita mati anak kita jadi yatim, akan diperhatikan. Sebagaimana kita perhatian dengan mereka, Allah akan gerakkan masyarakat peduli sama anak kita setelah kita wafat. Dan sebagaimana kita tidak ngereken mereka, saat kita wafat kita punya anak juga ada direken sama orang. Saya enggak, kehidupan mereka berputar. Makin saya soki bisa miskin, kemengki. Saya miskin bisa soki, kemengki. Saya genteng bisa juba, kemengki. Saya ratin bisa juba, kemengki. Saya juba bisa genteng, saya juba bisa ratin, kemengki. Waneka juba beb, bener juba, neka kala skincare boy kan engki. Mana lagi skincare saya larang kipote kan. Nah kan apa kata make up zaman sekarang kan iki. Kita kata apa teratin make upnya bagus, glowing, bagus kan iki. Kan iki neka apa cak anak skincare mungkin kan iki. Neka mama neka engki mana compok, engki coba menentar kondangan ada. Make up tebel 2 meter kan iki. Anti badai yang kui ketap kedep engki. Temu laki ada. Ben mencari paring hidayah sama Ta'ala yang ki. Naik fakta lapangan saudara. Mau ke pengajian, mandinya 1/2 jam. Mau ketemu siapa? Oh ya beb pengajian. Nah iya ketemu lakinya itu harus lebih istimewa daripada hadir pengajian. Baju itu jangan disimpan di lemari, digawe. Sing api-api itu mau pengono suami ini digawe. Ya Allah, makin mencari paring hidayah Ta'ala yang ki. Makin bisa. Woneka kampen kenapa senang sama laki itu? Tuh ganteng beb, dempal. Ya dempal fitness ku beb manganin dok kampung mana? Mentekel umpamana nih umpamana. Lah sampean kawin gara-gara itunya, gara-gara dempaknya badannya. Iya beb, Pak Saporana kak, tekak dempak mentekel melungker iki. Capok kencing manis, ada keceng kan iki. Ampun neka. Wah neka genteng beb, brewok muka keset. Ada, capok stroke perot kan iki. Makin tak bisa. Engki, ini kaman ampen pas tong bitongan ka genteng, tak masuk. Bilal celengak, tapi orang yang paling tinggi derajatnya, lehernya paling panjang di akhirat, Sayyidina Bilal. Tekak celeng, tapi semak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat berubah, fisik itu berubah. Dan seperti yang di dunia, ada yang tambah terang, ada yang tambah sadar celeng. Perempuannya gitu juga. Ini cantik, bib. Asip. Casing, cuma casing sama saja. Cuma casingnya berbeda.
Kan iki, yang penting itu kan sama saja ini kan. Beda kamera nih kalau kok kau lagi pas nyonya nih live ada cokor kau lagi. Baru kemana kayak iki ada gondol nih kan macam-macam makanya babinean pada bayi. Cuma beda casing. Di men beb, Masya Allah salam Muhammad beb, enggak senar, mangken enggak tampar umpamanya iki. Waduh di men Masya Allah kurus sekarang gemuk beb ya sudah. Yang menggemukkan sampai yang sajen yang kui sajen rosak kan iki. Neka sudah sunatullah. Bener pas tong bitongan nakan to saudara. Saya enggak pangas tete. Yang kaya beb bisa miskin. Gimana? Saya miskin bisa kaya. Gimana? Maka anak saya anak-anak yatim orang cerita di ruang diperhatikan. Nanti Allah akan rubah keadaan kita. Sebagaimana kita jahat sama mereka hati-hati. Kapan-kapan dibalik sama Allah Ta'ala. Materi parang selamat lagi. Diceritakan, mereka cerita sudah sering diceritakan lagi supaya kita lebih hati-hati. Ada satu orang kaya, sogi, rumah mewah, rumah megah, kendaraan mewah. Nomor 4, istri cantik, mereka sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Sempurna nih kawan. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, kemudian uangnya banyak, istrinya maksimal. Mereka kenikmatan nih kawan. Komplit nih kayak gitu. Umpamana jamu nih kan komplit nih kayak gitu. Masuk ke bin nih kan. Bahagia hidupnya. Siang hari ketika si kaya dengan si istrinya itu makan, ketika sedep-sedepnya mau nyantap makanan, rumahnya diketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhirnya ngomong sama si istri. Siapa dek? Dibuka lah pintu sama istri. Ternyata gembel kak, orang miskin, pengemis, bajunya jelek. Maka si siapa? Si orang miskin tadi itu ngomong, saya minta makan, saya lapar, 3 hari tidak makan, saya ke barat ke timur, tidak dapat makanan, saya sakit, saya butuh makan, siapa yang mau ngasih saya makan? Akhirnya ngomong sama si suami, mas, ono wong jaluk mangan yang harap. Suaminya datang. Dasar gembel, korep, mambu, umpamanya kayak gitu. Basin, waktunya orang makan datang, saya tidak selera, lihat muka sampean, dasar gembel, tidak mau kerja, waduh, amok-amok nih kan. Lata apa reng, agigir, aneh kan, banyak tak banyak. Lata nyombeng, suudoni perintah panitiana, banyak tak banyak. Lah tak nyambung anak yatim, tak nyombong, panitia anak suudon korupsi. Bermana kan? Wane ka panitia roce. Roce mana tak nyumbang berempat ya. Maibu beb, maibu. Larangan di Samsun Ambian kan iki. Baru 20.000 sudah bangga. Lah sampai beli rokok itu piro regane, Pak? Setahun sepisan menyantuni anak yatim, dan setiap bulan. Itu berat lagi sama uangnya. Ini ngamuk-ngamuk ini sama si gembel, sudah dikasih makan di lokno, diusir Pak. Ditutupi lawang. Si miskin hancur hatinya. Ya Allah nangis. Apa tuh pun orang Madura? Satiaria zamana sosa. Orang soki se akuasa. Orang miskin se taseksa. Mantar paring selamat wa ta'ala iki. Neka bodelaku naiki. Mermangke ini kan memang zaman repot. Akhirnya singkat cerita, setelah kejadian itu si laki kerjaannya down, jatuh. Bisnisnya gagal, pelanggan lari, keuangan kacar-kacir, akhirnya utang. Utang barat, utang timur untuk nembel kekurangan. Semakin berkurang, tak bisa majer utang. Tidak bisa bayar utang, akhirnya mobilnya disita, tanahnya disita. Akhirnya rumahnya mau disita, tukaran sama istrinya. Yang seperti itu ya, mereka cerita. Kalau laki tidak pegang uang, ada nyonya langsung akikir. Gimana? Coba begini anehku dompet laki isinya 5 juta. Mesem kan iki? Giginya kelihatan semua kan iki. Coba nengku dompet laki napas kare 100 ada enggak malampir kan iki. Ongkuan neka fakta lapangan kan iki. Apalagi makanya perempuan jangan tahu isi ATM-nya laki-laki. Karena akan merusak suasana. Kan lebih baik tidak tahu saja. Di nama SMS padahal laki-laki tak ada PC kan iki. Rahasia perusahaan nih kan iki. Karena ya kalau wanitanya nengku pesen pas sakone pas kesian sama suaminya didoakan, mereka masya Allah solihan.
Cuma faktor lapangan tidak seperti itu. Kenyataannya di lapangan tidak seperti materi paling selamat Allah ini kikir atau cerai. Cerai sebine mulai. Selake posang rumah disita, akhirnya datang ke keluarga-keluarga. Mau utang sana utang tidak diterima. Minta makan sama keluarga-keluarganya ditolak. Kenapa ditolak? Dulu ketika dia punya keluarga-keluarga miskin tidak direken. Ditolak sama keluarganya. Satu kampung tidak ada yang mau sama dia. Kenapa? Pelit. Panitia datang minta sumbangan udah dikasih. Berenak anak yatim udah dikasih makan. Orang miskin udah direken. Tonggone loro gak ditoleh. Sepenting aku kaya, aku udah duit, ya wes, aku gak ngereken liane. Ketika dia jatuh sama masyarakat gak direken. Persis omongannya Nabi Muhammad. Apa yang kamu lakukan akan kembali kepada kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena satu kampung gak ngereken, pindah kampung lain. Pindah kampung lain, sudah 3 hari tidak makan, lemes badannya, cari rumahnya orang kaya. Ketemu rumahnya orang kaya, diketok, Assalamualaikum, siang hari. Kok ketepaan yang di rumah itu mau makan siang sama istrinya. Akhirnya suami tadi ngomong sama istri, coba dia dibuka lawangnya, siapa di pintu? Dibuka pintu, sebini acereng. Ya Allah, geblak. Neka sobong kayak tapi tambahan dari kaulane kayak gini. Neka ilustrasinya seperti itu. Sampai nih ngaki bayanggep neka terjemahan masyarakat kayak gini. Acereng neka bobine. Allah geblak. Geblak jerat-jerit sing ning ngarepe lawang jerit pisan. Ya Allah nih. Saya laki datang. Ada apa ini? Ada apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai mendelik takok kau lagi. Pencela kau lah. Patenang. Tojur apa santai. Akhirnya nih kak, siapa namanya? Saya laki nih matur kanyonya. Kenapa kamu menjerit? Itu mas, orang miskin depan pintu. Lah kenapa? Ya biar kasih makan. Kalau dia lapar, makanan kita kasih. Kita kan bisa beli. Atau makanan yang ada itu bisa kita goreng lagi. Kita punya persediaan. Kasihkan, bukan gitu mas. Kenapa? Itu miskin yang depan pintu mantan suami saya. Loh, mantan suami kamu? Iya. Lah terus, ya itu mas, itu mantan suami saya. Mana orangnya? Itu di depan sana. Ini kejadian pernah mas, kejadian sama saya. Berapa tahun yang lalu saya pernah kejadian kayak gini persis. Saya makan, ada gembel datang, dicaci maki, dari kasih makan. Sekarang suami saya yang minta makan ke rumah kita. Terus orang yang solehnya kak tanya sama si istri. Kejadiannya berapa tahun yang lalu? Ya kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Di mana kejadiannya? Di daerah sini. Rumahnya sebelah mana? Sebelah sini. Catnya warna apa? Catnya warna ini. Ya Allah. Ya Allah. Bersambung. Nih bulan depan insya Allah lanceng ngomong lagi. Terus lagi. Sagone boleh lagi. Cak anak saya laki. Astagfirullah. Allah. Mungkin saya laki saya Allah. Cak anak saya nyonya. Ketipuan apa sih? Ma Allah. Gantian. Kan iki. Mas ampian tak Allah. Kata yang laki. Ya Allah Allah, la ilaha illallah. Apa mas? Kamu tahu siapa gembel yang datang ke rumah kamu dulu sama suami kamu yang minta dak makan itu? Dak tahu mas, itu saya. Saya yang gembel yang minta makan. Sekarang suami kamu yang gembel, saya yang kaya. Engku? Mangke namanya aku PC banyak, toko narame. Engki, ngangkui CCTV sampai torota. Pas tak ngereken datang ke, saya enggak. Cek mesem-mesem sesogi-sogi engki. Saya enggak engki pas beruk mah keluar PC saya enggak pangas teteh. Sunatullah alal alamin. Kak dinto kehidupan bisa berputar. Engki si miskin bisa kaya, yang kaya bisa miskin. Yang sehat bisa sakit, yang sakit bisa sehat. Mantap paling rezeki saya jempur wa ta'ala engki. Nah itu mari mukhalafa pelanggaran yang kita lakukan kita hentikan. Kita oleng ke kanjeng Nabi, norok buntelapan ke kanjeng Nabi sambil kita hiasi dengan zikir. Kita peduli kepada orang-orang yang tidak punya sekitar kita. Dengan itu hati kita akan jadi lembut, bercahaya sampai kita meninggal dunia. Dan kebaikan yang kita lakukan sekarang nanti sama Allah dibalas kepada generasi selanjutnya. Dan itu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga kita kasih rezeki yang halal dan barokah. Semoga Allah tumbuhkan di hati kita untuk istiqomah dzikir kepada Allah Ta'ala. Semoga di majlis ini Allah tumbuhkan di hati kita peduli kepada orang yang tidak mampu sekitar kita. Ya Rabb, jadikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabbi, maksiat yang kami lakukan dengan kemaluan kami, maksiat yang kami lakukan dengan mata kami, kemaksiatan yang kami lakukan dengan tangan dan kaki kami, dengan pikiran dan perut kami, dan seluruh anggota tubuh kami, ya Rabb, kami datang ke majlis ini
kami husnudzon ya Rabbi, Kau permudah kami duduk, pulangkan dari majlis ini dosa kami dimaafkan ya Allah. Gugurkan semua catatan kiri dari amal kejelek kami ya Rabb. Tutup aib kami dunia akhirat ya Rabb. Jadikan kami orang yang senang dunia akhirat ya Allah. Ya Rabbi, tutup keburukan kami ya Rabb. Di depan guru kami ya Allah. Di depan salaf kami ya Rabb. Di depan orang tua kami ya Rabb. Di depan Nabi kami ya Rabb. Ya Rabbi ya Sattar usturna bisitrikal jamil. Wahai Dat yang maha penutup, tutup keburukan kami dunia akhirat ya Allah. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan permalukan kami di hari kiamat ya Rabb. Jadikan kami orang yang senang sedekah ya Rabbi. Kami terbujuk nafsu, kami kalah dengan syahwat. Berikan kami kemerdekaan itu ya Allah. Bukan hanya negara kami yang merdeka, tapi kami merdeka dari syahwat kami ya Rabb. Berikan rahmat kepada daerah kami dengan kami menjadi orang yang rahmat kepada penduduk ini ya Rabb. Jadikan daerah ini penuh dengan diingat olehmu, dengan kami selalu ingat kepadamu ya Allah. Ya Rabbi, jadikan kami pengikut setia Nabi Muhammad, peneladan khusus dari Nabi Muhammad, dan jadikan keberkahan guru kami yang hilang karena dosa yang kami lakukan. Kembalikan di malam ini bercahaya hati dan wajah kami ya Allah. Berikan kami keselamatan ya Rabb. Yang serot rezekinya mantere paling cemper sama Ta'ala. Yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala. Yang punya hutang piutang diberikan jalan keluar oleh Ta'ala. Semoga rumah tangga kita jadi rumah tangga yang baik oleh Ta'ala. Kita diberikan anak yang saleh dan salihah. Yang sakit semoga disembuhkan. Yang punya urusan semoga digampangkan. Dan kita doakan anak yatim tadi yang ada di depan kita semuanya, dan di belakang sana, dan anak-anak kita semua, semoga menjadi anak yang saleh salihah, menjadi orang yang hafal Al-Quran, mengikuti teladan Nabi Muhammad dan Siti Fatimah, mau menjadi pembuka kebaikan di daerahnya. Dan kita mohon apabila tiba saatnya wafat, semoga Allah ambil umur kita dalam keadaan husnul khatimah, bi khair wal afiyah, apalong tunya akhirat, sarang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Walaupun ya salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij Mimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij lal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Imin farij alal muslimin. Walaupun yang salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekadintah manjalati ilmu sebarokah semanfaat. Kurang lebih nanti jangan sapora. Hadamini wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.